Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Princess Dianda dari Angkatan 8 dan rekan saya Kusmia Dwi Handayani dari Angkatan 8. Kami akan menjelaskan materi seputar peraturan baris berbaris. Jadi, PBB atau peraturan baris berbaris merupakan suatu wujud latihan fisik guna menerapkan sikap disiplin, patriotisme, tanggung jawab, serta membentuk sikap lahir dan batin yang diarahkan pada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Nah, adapun maksud dari PBB tersebut, yaitu latihan awal membela negara dapat membedakan hak dan kewajiban. Adapun tujuannya, yaitu menumbuhkan sikap disiplin, mengutamakan kepentingan tugas, dan sikap serta tanggung jawab. Nah, pada peraturan baris berbaris ada 12 jenis gerakan. Nah, yang pertama ada sikap sempurna, yang kedua ada istirahat di tempat, yang ketiga ada hadap kanan, yang keempat ada hadap kiri, yang kelima ada hadap serong kanan, yang keenam ada hadap serong kiri, yang ketujuh ada lencang kanan, yang kedelapan yaitu lencang depan, yang kesembilan ada balik kanan, yang kesepuluh ada berhitung, yang ke-11 hormat, dan yang terakhir yaitu jalan di tempat. Sebelum kita masuk ke penjelasan 12 gerakan PBB, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengambil aba-aba dengan yang benar. Untuk keseluruhan, bisa dengan menggunakan kalimat perhatian, aba-aba saya ambil alih. Dan untuk lebih spesifik, di depan, di samping, di belakang, bisa dengan menggunakan kalimat perhatian, untuk barisan depan saya, aba-aba saya ambil alih, atau perhatian, untuk barisan samping saya, aba-aba saya ambil alih, dan seterusnya. Nah, dalam PBB ini ada dua jenis barisan. Yang pertama yaitu bersaf dari kanan ke kiri, dan yang kedua yaitu berbanjar dari depan ke belakang. Di sini saya akan menjelaskan 12 gerakan PBB. Sebelumnya, di belakang saya ada teman saya sebagai peraga. Yang putra bernama Deros dari Angkatan 8 dan yang putri bernama Farah dari Angkatan 8. Untuk yang pertama, ada sikap sempurna. Perhatian, untuk barisan samping saya, aba-aba saya ambil alih. Siap, gerak. Nah, bisa kita lihat untuk sikap sempurna, bahu tegap. Bagaimana caranya bahu tegap? Bisa dengan up, back, down. Bisa kita contohkan up, back, down. Nah, seperti ini untuk bahu tegapnya. Untuk pandangannya tetap ke depan, lurus ke depan. Untuk yang putra bisa mengekspresikan wajah dengan sangar, dan untuk yang putri bisa tersenyum. Dan untuk lengannya rapat dengan badan, dan untuk kaki dan tumitnya itu rapat dan kakinya berbentuk V dan berjarak satu kepal atau enggak kira-kira aja. Untuk tangannya itu rapat dan lurus di jahitan celana, jarinya itu mengepal. Bisa kami contohkan seperti ini. Dan taruh di samping jahitan celana seperti ini. Untuk gerakan yang kedua ada istirahat di tempat. Istirahat di tempat. Gerak. Apa sih yang membedakannya? Nah, membedakannya itu pada kaki dan pada tangan. Jadi, ada instruksi istirahat di tempat gerak, kaki kirinya itu membuka selebar bahu, dan tangannya bisa kami lihat. Jadi, tangan kanannya itu berada di depan telapak tangan kiri. Bisa dilihat, tangan kanannya juga jarinya itu mengepal dan tangan kirinya mengunci. Bisa saya contohkan seperti ini. Untuk gerakan yang ketiga ada hadap kanan. Hadap kanan. Gerak. Ini untuk hadap kanan. Jadi pelaksanaannya hadap kanan itu ada 3 step. Akan kami contohkan. Hadap kanan. Gerak. Nah, untuk step pertama, kaki kiri maju ke depan, melintang di depan kaki kanan, seperti membentuk huruf T. Nah, untuk pandangan dan badannya itu tetap lurus ke depan. Lanjut ke step 2. Jadi kaki kanannya itu, tumitnya itu berputar 90 derajat ke arah ke kanan. Dan badannya mengikuti putar 90 derajat. Dan untuk yang step ketiga, kaki kirinya tutup ke arah kaki kanan dan tumit bertemu. Untuk gerakan selanjutnya ada hadap kiri. Hadap kiri. Gerak. Bisa kita lihat, hadap kiri sama dengan hadap kanan itu sama. Ini akan mempraktekkan 3 step seperti hadap kanan. Hadap
kiri. Gerak. Untuk step yang pertama, itu kaki kanan melintang di depan kaki kiri, seperti bentuk huruf T, dan pandangan dan badannya juga lurus ke depan. Untuk yang step kedua, tumit kaki kiri hanya berputar sebanyak 90 derajat, dan badan juga berputar sebanyak 90 derajat. Untuk step yang terakhir, kaki kanan dirapatkan saja, tumit bertemu dengan tumit. Untuk gerakan selanjutnya ada hadap serong kanan. Hadap serong kanan. Gerak. Yang membedakan sama hadap serong kanan dan hadap kanan yaitu hadap kanan 90 derajat dan hadap serong kanan hanya 45 derajat. Jadi, kami akan praktekkan 3 step seperti hadap kanan. Hadap serong kanan. Gerak. Untuk step yang pertama, kaki kiri ke depan, tidak perlu banyak-banyak, dan badan pandangan tetap arah ke depan. Untuk step yang kedua, kaki kanannya memutar sebanyak 45 derajat. Untuk yang step terakhir, yaitu kaki kirinya merapatkan ke kaki kanan, tumit bertemu dengan tumit. Selanjutnya ada hadap serong kiri. Hadap serong kiri. Gerak. Sama seperti hadap serong kanan, jadi kami akan mempraktekkan 3 step seperti sebelumnya. Hadap serong kiri. Gerak. Nah, untuk yang step pertama, kaki kanannya maju di depan kaki kirinya melintang dan badan dan pandangan tetap arah ke depan. Untuk yang step kedua, tumitnya berputar sebanyak 45 derajat. Untuk yang step terakhir, kaki kanannya menutup rapatkan ke kaki kirinya, tumit bertemu dengan tumit. Gerakan yang ketujuh yaitu gerakan lencang kanan. Lencang kanan. Gerak. Seperti yang kita lihat di sini, bahwa pada gerakan lencang kanan biasa dilakukan saat barisan berbentuk saf. Saf pertama mengangkat lengan kanan ke samping kanan dengan wajah dipalingkan ke arah penjuru atau ke arah kanan. Posisi tangan mengepal dengan menyentuh bahu teman di sebelah kanannya dan menyesuaikan tinggi dari bahu kita sendiri. Lalu, banjar pertama atau banjar yang penjuru atau banjar yang paling kanan, dia mengangkat tangan ke depan dengan pandangan lurus ke depan. Gerakan yang ketujuh yaitu gerakan lencang kanan. Lencang kanan. Gerak. Seperti yang kita lihat di sini, bahwa pada gerakan lencang kanan biasa dilakukan saat barisan berbentuk saf. Saf pertama mengangkat lengan kanan ke samping kanan dengan wajah dipalingkan ke arah penjuru atau ke arah kanan. Posisi tangan mengepal dengan menyentuh bahu teman di sebelah kanannya dan menyesuaikan tinggi dari bahu kita sendiri. Lalu, banjar pertama atau banjar yang penjuru atau banjar yang paling kanan, dia mengangkat tangan ke depan dengan pandangan lurus ke depan. Gerakan yang ke-8 yaitu gerakan lencang depan. Hadap kanan. Gerak. Lencang depan. Gerak. Nah, pada gerakan lencang depan ini hampir sama seperti lencang kanan. Bedanya hanya pada posisi barisannya saja. Jika pada lencang kanan, posisi barisan membentuk saf, tetapi kalau lencang depan, posisi barisannya membentuk banjar. Pada gerakan lencang depan ini, penjuru tetap sikap sempurna dengan pandangan lurus ke depan, sedangkan barisan nomor 2 sampai seterusnya mengangkat tangan lurus ke depan dengan pandangan lurus ke depan juga. Dan posisi lengan antara barisan 1 dengan barisan kedua diambil sejauh 1 lengan ditambah 2 kepal. Gerakan yang ke-10 yaitu balik kanan. Balik kanan. Gerak. Pada gerakan balik kanan ini, saya akan menjelaskan secara step by step. Step pertama yaitu posisi kaki kiri maju melintang dan kedua tangan mengepal di samping jahitan celana. Lalu step yang kedua yaitu kaki kanan dan badan memutar ke arah kanan sebanyak 180 derajat. Lalu step yang terakhir yaitu kaki kiri dirapatkan kembali pada kaki kanan dengan membentuk huruf V. Tumit dan tumit saling bertemu. Gerakan ke-10 yaitu berhitung. Hitung. Mulai. 1, 2, lengkap. Nah, pada gerakan berhitung ini, penjuru pandangannya tetap lurus ke depan dengan sikap sempurna. Saat aba-aba hitung, mulai. Penjuru beserta saf 1 banjar paling akhir menyebutkan nomor masing-masing barisannya. Sedangkan
Saf terakhir, banjar terakhir menyebutkan kekurangan atau jumlah anggotanya. Semisal, jika barisan itu kurang satu anggota, maka menyebutkan kurang satu. Jika barisannya itu lengkap, maka menyebutkan lengkap. Gerakan yang ke-11 yaitu gerakan hormat. Hormat. Gerak. Nah, pada posisi gerakan hormat ini, posisi badan tegak dengan pandangan lurus ke depan. Posisi lengan dibuka sebesar 90 derajat dengan pandangan tetap lurus ke depan. Pada telapak tangan ini harus dibuka seperti ini dan harus dirapatkan, lalu ditempelkan ke ujung pelipis, yaitu jari telunjuk dan juga jari tengah. Tetapi jika kita memakai topi, maka jarinya diletakkan di ujung topi. Gerakan yang ke-12 yaitu gerakan jalan di tempat. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Pada gerakan ini dimulai dengan aba-aba, jalan di tempat, gerak. Pada saat kata gerak, kaki kiri diangkat serata-rata air atau membentuk sudut 90 derajat seperti ini. Jika kita memakai rok, bisa diangkat sementok-mentoknya rok. Tempo pada saat jalan di tempat tentukan oleh penjuru, dan anggota yang lain tinggal menyesuaikannya. Nah, selanjutnya kami akan mempraktekkan 12 gerakan PBB. Perhatian. Aba-aba, saya melari. Seluruhnya. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Hadap serong kanan. Gerak. Hadap serong kiri. Gerak. Balik kanan. Gerak. Balik kanan. Gerak. Kencang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Kencang depan. Gerak. Tegak. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, lengkap. hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Nah, gimana nih? Kalian sudah paham belum? Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Sekian penjelasan mengenai materi PBB dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.